Selamat pagi Bu, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini dari kelompok kami akan mempresentasikan pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Yang pertama, adapun definisi jurnal penyesuaian adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang penting yang dibuat oleh perusahaan. Jurnal penyesuaian adalah kegiatan akuntansi yang bermanfaat dan tujuannya menetapkan saldo catatan akun pada buku besar di akhir periode. Yang kedua, pentingnya proses pencatatan terhadap akun transaksi. Salah satu dari tujuan dari pembuatan jurnal penyesuaian adalah untuk mengubah transaksi-transaksi tersebut menjadi metode akuntansi akrual. Faktor penyebab perusahaan yang membutuhkan jurnal penyesuaian dapat dilihat dengan pada perusahaan dagang mampu menangani beban yang sudah lewat jatuh tempo dan dikategorikan sebagai piutang beban yang harus dibayar di muka. Pada jurnal penyesuaian, hal ini akan terlihat jelas, serta perusahaan akan selalu melakukan penyesuaian untuk membayar utang beban lantaran perusahaan dagang yang telah terpakai namun ternyata masih belum dibayar. Adapun tujuan pembuatan jurnal penyesuaian, yang pertama, memilah akun-akun yang masih bercampur sehingga menjadi akun real dan akun nominal. Pada periode tertentu, biasanya ada beberapa akun real yang menunjukkan jumlah pasti. Hal ini utamanya pada akun real berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Adapun akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periode, terdapat 6 akun. Yang pertama akun perlengkapan, kedua akun aktiva tetap, ketiga akun pendapatan diterima di muka, keempat akun beban dibayar di muka, kelima akun pendapatan, serta keenam adalah akun beban. Adapun contoh soal dalam jurnal penyesuaian dapat dilihat dari kasus, yaitu contoh jurnal penyesuaian pada pemakaian perlengkapan. Contoh kasusnya, pada Maret 2019, saldo akun perlengkapan berjumlah 7 juta. Pada akhir periode, perlengkapan yang tersisa berjumlah 3 juta. Dapat diketahui bahwa perlengkapan yang digunakan selama akhir periode adalah dapat dikurangkan, yaitu pemakaian perlengkapan pada Maret 2019 7 juta dikurang jumlah yang tersisa sebesar 3 juta, sehingga jurnal penyesuaiannya berkurang 7 juta dikurang 3 juta, yaitu sebesar 4 juta. Dapat dilihat juga bentuk jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu beban perlengkapan berada di debit dan perlengkapan berada di kredit. Adapun contoh kasus yang kedua, contoh jurnal penyesuaian, pendapatan diterima di muka. Akun-akun tersebut termasuk akun dalam jurnal penyesuaian. Contoh kasus, saldo pendapatan diterima di muka berjumlah 10 juta, dan sampai akhir periode perusahaan baru, perusahaan mengerjakan sebesar 2,5 juta. Jadi dicatat sebagai pendapatan sewa bertambah dan pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 2.500.000. Artinya 10 juta dikurang 2.500.000, maka masih ada 7.500.000 yang masih menjadi utang pendapatan perusahaan. Maka dapat diketahui bentuk jurnal penyesuaian dari contoh kasus berikut, yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 2.500.000 yang didapat dari pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta dikurang periode perusahaan baru yang mengerjakan sebesar 2.500.000, sehingga masih ada 7.500.000 yang menjadi utang pendapatan. Jumlahnya, pendapatan diterima di muka 2.500.000 di debit dan pendapatan sewa berada di kredit sebesar 2.500.000. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman. Adapun ketika ayat jurnal penyesuaian kehilangan persediaan, maka uraian dari jurnal penyesuaian adalah: yang pertama, sistem pencatatan persediaan perpecahan. Dalam sistem jurnal persediaan barang dagang metode perpecahan, akun persediaan yang terpisah dikelola dalam buku besar. Selama periode akuntansi, akun ini menunjukkan jumlah persediaan terjual setiap saat. Namun perusahaan dagang mungkin mengalami kehilangan persediaan karena penyalahgunaan toko, atau kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan persediaan. Akibatnya,
Perhitungan persediaan secara fisik yang dilakukan pada akhir periode akuntansi dapat berbeda dengan jumlah persediaan yang ditunjukkan dalam catatan persediaan. Biasanya jumlah barang tersedia untuk dijual seperti ditunjukkan oleh saldo akun persediaan lebih besar dari jumlah keseluruhan barang yang dihitung dalam perhitungan fisik. Karena alasan ini, selisih tersebut sering dinamakan penyesuaian persediaan atau kehilangan persediaan. Bagaimana sistem pencatatan jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan barang dagang? Di sini dapat kita ilustrasikan dengan contoh soal pencatatan jurnal penyesuaian untuk kehilangan persediaan barang dagang. Pencatatan persediaan perusahaan menunjukkan persediaan senilai 15 juta seharusnya tersedia untuk dijual per 31 Mei 2019, namun perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada tanggal 31 Mei tersebut menunjukkan hanya 14 juta. Jadi kehilangan persediaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei adalah 15 juta dikurang 14 juta, tersisa hanya 1 juta. Adapun jurnalnya adalah harga pokok penjualan pada persediaan, di mana harga pokok penjualan terletak di debit 1 juta dan persediaan di kredit sebesar 1 juta. Penjelasan pencatatan jurnal penyesuaian kehilangan persediaan adalah setelah ayat jurnal penyesuaian tersebut dicatat menjadi sama dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir periode, karena tidak ada prosedur atau pengamanan yang dapat menihilkan kemungkinan kehilangan persediaan hingga ke angka 0%. Maka hal ini sering dianggap biaya operasi normal jika jumlah persediaan yang hilang sangat besar hingga dianggap normal, maka jumlah tersebut dapat diungkapkan secara terpisah di laporan laba rugi. Dalam kasus semacam ini, kehilangan persediaan dapat dicatat dalam akun terpisah, misalnya kerugian atas kehilangan persediaan. Untuk melanjutkan presentasi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tria Teresia Gultom. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penutup. Pada perusahaan dagang perlu membuat jurnal penutup, yaitu melakukan penutupan pada seluruh akun yang mempengaruhi penentuan laba bersih pada laporan ikhtisar laba rugi. Pada akhir periode, saldo atau perkiraan untuk perkiraan akun sementara atau perkiraan pendapatan, beban, dan free pay harus dipindahkan ke perkiraan tetap atau ditutup dengan penyusunan jurnal penutup. 1. Menutup semua akun penjualan dan pendapatan dengan cara mengkredit seluruh akun sementara yang memiliki saldo debit dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Contohnya adalah pendapatan pada ikhtisar laba rugi sebesar 2 juta rupiah di debit dan 2 juta rupiah di kredit. 2. Menutup semua akun beban, yaitu dengan mendebit seluruh akun sementara dengan saldo kredit serta mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Seperti contoh, ikhtisar laba rugi pada beban sebesar 2.500.000 rupiah di debit dan 2.500.000 rupiah di kredit. Kemudian selanjutnya adalah menutup akun free pay dengan cara mendebit akun modal pemilik dan mengkredit akun free pay pemilik. Jurnal penutupnya adalah modal pemilik pada free pay sebesar 500.000 rupiah di debit dan 500.000 rupiah di kredit. Terima kasih.